Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Iniar dengan NPM 190119016, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang dimediasi oleh sanksi pajak dengan studi kasus pada KPP Pertama Bandung Bojonegara. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa fenomena, yaitu diantaranya menurut DJP tercatat ada 58 juta usaha mikro kecil menengah atau UMKM masih belum membayar pajak pada tahun 2019. Kontribusi PPh final ini berjumlah 7,5 triliun yang seharusnya penerimaan PPh secara keseluruhan itu sebesar 711,2 triliun. Lalu selanjutnya, menurut Wakil Ketua Bidang Pengembangan SDM dan Sertifikasi Kadin Kota Bandung mengatakan bahwa persoalan pajak ini masih belum dipahami, termasuknya oleh wajib pajak UMKM. Lalu selanjutnya, terdapat sanksi jika terlambat ataupun tidak membayar SPT tahunan berupa sanksi denda hingga pidana. Biasanya untuk sanksi administrasi ini dikenakan 2%. Untuk saat ini, perhitungan pengenaan sanksi administrasi perpajakan yaitu menggunakan perhitungan baru dengan menggunakan suku bunga pada acuan Bank Indonesia ataupun BI. Selanjutnya, terdapat identifikasi masalah dari penelitian ini, yaitu memiliki 4 identifikasi, diantaranya bagaimana pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM, lalu bagaimana pemahaman pajak terhadap sanksi pajak, lalu bagaimana sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM, dan terakhir bagaimana pengaruh sanksi pajak sebagai pemediasi hubungan antara pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Selanjutnya, pada bab 2 terdapat kerangka pikir dan hipotesis. Untuk kerangka pikir itu sendiri terlampir pada PowerPoint di atas. Lalu selanjutnya metode penelitian pada bab 3 yaitu menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data ataupun sumber pengumpulan datanya data primer, lalu populasinya itu yang terdaftar di KPP Pertama Bandung Bojonegara pada tahun 2022 sebanyak 8.768 dengan sampel 50 orang dan menggunakan teknik accidental sampling. Lalu pengujian instrumen penelitiannya ada 3, validitas, reliabilitas, dan MSI. Dan teknik analisis datanya menggunakan ataupun menyebarkan kuesioner dengan menggunakan skala Likert, dan pengujian hipotesisnya itu pengujian kualitas data menggunakan uji normalitas dan asumsi klasik. Lalu untuk analisis kuantitatif menggunakan metode analisis jalur atau path analysis, dan uji pengaruh mediasi menggunakan uji Sobel, dan yang terakhir uji kelayakan model menggunakan uji statistik F ataupun simultan, uji statistik ataupun parsial, dan koefisien determinasi. Ya, ada hasil penelitian yaitu yang pertama uji validitas menyatakan bahwa dalam hal ini setiap variabel dari pernyataannya itu dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar dari 0,03. Lalu untuk uji reliabilitas yaitu setiap variabel yaitu pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM dinyatakan reliabel karena memiliki Krebs alpha lebih besar dari 0,6. Lalu untuk uji normalitas dilihat dari tabel di atas itu merupakan semua variabel tersebut terdistribusi secara normal. Lalu masuk kita ke uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik ini terdapat uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Dari tabel uji multikolonialitas ini, dari kedua variabel tersebut dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas dan uji multikolonialitas ini dinyatakan terpenuhi. Lalu untuk uji heteroskedastisitas, lihat pada gambar di atas bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sembunyi, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan uji heteroskedastisitas terpenuhi. Lalu terdapat analisis jalur yaitu ada model persamaan 1 dan model persamaan 2. Untuk model persamaan 1 itu X terhadap Z yaitu pemahaman pajak terhadap sanksi pajak dengan persamaan Z sama dengan konstan ditambah beta X ditambah error yaitu 1,381 ditambah 0,364X ditambah error 1. Lalu untuk model persamaan 2 yaitu X dan Z terhadap Y yaitu dengan rumus Y sama dengan konstan ditambah beta X ditambah beta Z dan error 2 yaitu Y sama dengan 1,780 ditambah 0,447 dikurang 0,095 ditambah E2. Lalu di sebelah kanan saya ada gambar analisis jalur, lalu di sini ada rumus pencarian error 1 dan error 2 yang dimana hasil tersebut digunakan untuk koefisien determinasi total. Lalu selanjutnya ada uji kelayakan model yaitu menggunakan uji F yaitu simultan, di mana uji F di sini signifikansi sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Lalu uji T itu uji parsial. Yang pertama itu pemahaman pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM, dan kedua pemahaman pajak berpengaruh secara signifikan terhadap sanksi pajak, dan yang ketiga sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Lalu selanjutnya itu ada uji Sobel. Kita bisa lihat ini uji Sobel digunakan untuk mengetahui nilai signifikansi dari variabel mediasi yaitu sanksi pajak,
dengan nilai total probability sebesar 0,5428632334 lebih besar dari 0,05. Berarti sanksi pajak tidak dapat memediasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Lalu selanjutnya itu ada koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi di sini ada dua persamaan secara simultan, yaitu diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,107 dikali 100% itu 10,7%. Artinya variabel pemahaman pajak X memiliki pengaruh terhadap sanksi pajak Z sebesar 10,7%. Lalu untuk uji koefisien determinasi bersamaan dua itu diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,132 dikali 100% yaitu 13,2%. Artinya bahwa pemahaman pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM sebesar 13,2%. Lalu selanjutnya ada koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi bersamaan dua secara parsial, yaitu di mana persamaan pajak memiliki nilai sebesar 13,5% dan sanksi pajak memiliki nilai minus 0,31%. Lalu terdapat koefisien determinasi total karena dalam penelitian ini menggunakan variabel interpending, yaitu dengan rumus R kuadrat M sama dengan 1 dikurang R1 kuadrat dikali R2 kuadrat, yaitu menghasilkan dengan nilai 0,24%. Artinya bahwa pengaruh pemahaman pajak dan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yang dimediasi oleh sanksi pajak memiliki nilai pengaruh sebesar 24%. Terakhir, adanya kesimpulan yaitu di mana yang pertama, pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Lalu yang kedua, pemahaman pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap sanksi pajak. Yang ketiga, sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Dan yang terakhir, sanksi pajak tidak dapat memediasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.